Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Gustika Harahap, NPM 22130250007. Di sini saya memakai materi selection sort algoritma dan saya akan menjelaskan konsep dari selection sort. Apa itu selection sort? Selection sort adalah algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan semua data. Lalu, setelah nilainya ditemukan, barulah dilakukan pertukaran nilai. Program metode selection sort itu sendiri merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Jadi, setiap proses akan dicari elemen-elemen yang akan diurutkan dari elemen nilai terkecil ke terbesar itu disebut ascending, atau terbesar ke terkecil itu descending, yang akan dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array. Dengan keunggulan utama pada selection sort di mana nilai yang sudah ditetapkan tidak akan dibandingkan lagi. Cara kerja selection sort, di sini ada data yang dimana akan kita urutkan secara ascending dengan mengimplementasikan selection sort dengan menggunakan dua variabel yang berguna untuk menukarkan dua buah indeks. Dengan variabel pertama berfungsi menyimpan indeks utama sebagai acuan untuk dibandingkan dan variabel kedua berfungsi untuk menyimpan indeks yang akan dibandingkan dengan indeks utama yang disimpan pada variabel pertama. Kemudian kita bandingkan Pertama kita cek pertama yang bernilai 5 dengan elemen ke-0 yang disimpan pada variabel pertama dan dibandingkan dengan indeks itu sendiri dan didapatkan nilai yang sama, maka kita lanjut untuk membandingkan dengan indeks selanjutnya. Kemudian kita bandingkan indeks pertama dengan indeks kedua yang bernilai 6 dengan elemen ke-1. Kita bandingkan keduanya dan didapatkan bahwa indeks pertama lebih kecil dari indeks kedua, maka kedua indeks tidak ditukar. Kemudian lanjut ke perbandingan dengan indeks ketiga. Setelah itu, bandingkan indeks pertama dengan indeks ketiga yang bernilai 2 dengan elemen kedua. Lalu kita bandingkan keduanya dan didapatkan bahwa nilai indeks pertama lebih besar dari indeks ketiga. Maka perbandingan ini memenuhi pengurutan ascending. Kemudian indeks ketiga yang bernilai 2 dengan elemen kedua disimpan ke dalam variabel kedua hingga perbandingan dari seluruh data selesai, kemudian lanjut ke perbandingan dengan indeks keempat. Lalu lanjut bandingkan indeks pertama dengan indeks keempat yang bernilai 8 dengan elemen ketiga. Kemudian bandingkan dan didapatkan bahwa indeks pertama lebih kecil dari indeks keempat, maka indeks tidak dapat ditukar. Jadi perbandingan pertama kita dapatkan indeks ketiga dengan elemen ke-0 lebih kecil dari indeks pertama dengan elemen ketiga dan kita lakukan pertukaran. Kita dapatkan nilai paling kecil pertama adalah indeks yang bernilai 2 dan kita simpan. Kemudian lanjut pada perbandingan berikutnya. Lanjut pada perbandingan kedua dengan indeks kedua yang bernilai 6 dengan elemen ke-1 kita simpan pada variabel pertama, kemudian kita bandingkan dengan indeks itu sendiri. Didapatkan bahwa nilai keduanya sama, maka tidak terjadi pertukaran, lalu lanjut pada perbandingan dengan indeks ketiga.
Kemudian bandingkan indeks kedua dengan indeks ketiga yang bernilai 5 dengan elemen kedua, didapatkan bahwa indeks ketiga lebih kecil dari indeks kedua, maka perbandingan ini memenuhi pengurutan ascending. Kemudian indeks ketiga yang bernilai 5 dengan elemen kedua disimpan ke dalam variabel kedua hingga perbandingan dari seluruh data selesai. Kemudian lanjut ke perbandingan dengan indeks keempat. Lalu lanjut dibandingkan indeks pertama dengan indeks keempat yang bernilai 8 dengan elemen ketiga. Kemudian bandingkan dan didapatkan bahwa indeks pertama lebih kecil dari indeks keempat, maka indeks tidak dapat ditukar. Jadi perbandingan kedua kita dapatkan indeks ketiga elemen kedua lebih kecil dari indeks kedua dengan elemen ke-1 dan kita lakukan pertukaran. Kita dapatkan nilai paling kecil kedua adalah indeks yang bernilai 5 dan kita simpan, kemudian lanjut pada perbandingan berikutnya. Lanjut pada perbandingan ketiga dengan indeks ketiga yang bernilai 6 dengan elemen kedua, kita simpan pada variabel pertama, kemudian kita bandingkan dengan indeks itu sendiri, didapatkan bahwa nilai keduanya sama, maka tidak terjadi pertukaran. Lalu lanjut pada perbandingan dengan indeks keempat. Bandingkan indeks ketiga dengan indeks keempat yang bernilai 8 dengan elemen ketiga, kemudian bandingkan dan didapatkan bahwa indeks pertama lebih kecil dari indeks keempat, maka indeks tidak dapat ditukar. Di dalam perbandingan ketiga tidak ditemukan indeks yang lebih kecil dari indeks ketiga dengan elemen kedua. Maka kita dapatkan nilai paling kecil ketiga adalah indeks yang bernilai 6 dan kita simpan, kemudian lanjut pada perbandingan berikutnya. Lanjut pada perbandingan keempat dengan indeks keempat yang bernilai 8 dengan elemen ketiga, kita simpan pada variabel pertama, kemudian kita bandingkan dengan indeks itu sendiri, didapatkan bahwa nilai keduanya sama, maka tidak terjadi pertukaran, lalu lanjut perbandingan dengan indeks keempat. Di dalam perbandingan keempat tidak dapat ditemukan indeks yang lebih kecil dari indeks keempat dengan elemen ketiga karena dia adalah indeks terakhir. Maka kita dapatkan nilai paling kecil keempat adalah indeks yang bernilai 8 dan kita simpan dan proses selection selesai. Didapatkan data yang sudah terurut secara ascending. Jadi beginilah cara kerja selection sort yang membandingkan semua indeks data terlebih dahulu, kemudian baru melakukan pertukaran baik ascending atau descending. Selanjutnya kita masuk ke dalam notasi atau penerapan selection sort ke C++ dengan program sebagai berikut. Pertama ada header terdiri atas include, your system, dan unique namespace. Nah, dengan fungsi unique namespace untuk menginstal perintah cout dan cin. Kemudian ada fungsi main yaitu inMain yang berfungsi untuk sebagai titik awal untuk mengeksekusi program. Kemudian ada sistem color B. Ini gunanya untuk memberikan efek warna pada tampilan running program. Kemudian ada kamus pendeklarasian. Di sini ada integer variabel i, integer variabel n, dan integer variabel c, dan variabel term. Kemudian ada juga integer array, kemudian variabel a dengan batas elemen 100 dengan tampilan running akan diawali cout
kalimat selection sort algorithm by Sally Gustika Harahap. Lalu, program akan meminta pengguna untuk memasukkan batas jumlah data pada selection sort algorithm dengan siot kalimat masukkan jumlah data, kemudian cin untuk memasukkan nilai integer variable n, kemudian ada cout inline untuk memindahkan baris program. Lanjut, program meminta pengguna untuk memasukkan nilai elemen-elemen data pada program selection sort algorithm dengan cout kalimat masukkan elemen-elemen data menggunakan perulangan looping for dengan i sama dengan 1 dan i kurang dari sama dengan n, i bertambah dengan cin a array i digunanya untuk memasukkan nilai elemen a dengan dilanjutkan dengan cout line n line untuk memindahkan baris-baris pada program. Kemudian pada inti programnya itu, program algoritma akan sesuai dengan hasil masukan sebelumnya menggunakan looping for. Di sini i sama dengan i kurang dari n kurang 1 dan i bertambah. Kemudian lanjut ke looping for kembali dengan j sama dengan n, j lebih dari sama dengan 1 ditambah i dan j berkurang jika array j kurang dari array i, tem sama dengan array j, lalu array j sama dengan array j min 1 array j kurang 1 dan array j kurang 1 sama dengan tem. Di sini dengan tampilan running C++, kalian bisa lihat di sini. Ini setelah saya running, program meminta pengguna untuk memasukkan batas jumlah data. Di sini saya memasukkan nilai 4. Kemudian program meminta pengguna untuk memasukkan nilai elemen-elemen data. Di sini saya memasukkan data sama dengan cara kerja sebelumnya, yaitu 5, 6, 2, dan 8. Kemudian setelah proses selection sort, lalu hasil selection sort ditampilkan dengan urutan secara ascending. Program selesai dan berakhir. Saya ucapkan terima kasih.